Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Didin Komarudin, pada kuliah alat penangkapan ikan. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaring insang atau gillnet. Ya. Jadi ini hanya pengantar saja ya. Jadi teman-teman silahkan nanti menggali lebih dalam mengenai materi gillnet ini. Ya. Nah ini adalah definisi gillnet. Ya. Gillnet merupakan alat penangkapan ikan dari jaring berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran mata jaring yang sama besar. Ya. Ada juga yang mendefinisikan alat penangkapan ikan merupakan jaring berbentuk 4 persegi panjang yang dilengkapi oleh pelampung dan pemberat dengan ukuran mata jaring yang sama. Ya. Jadi ini ya, catatannya adalah ukuran mata jaringnya sama. Ya. Setiap bagian ya dari gillnet ini ukuran mata jaringnya sama ya, kecuali nanti ada yang misalkan labdu atau apa namanya lapis 3 ya, gillnet lapis 3, nanti ada inner dan inner net dan ada outer net ya, jadi itu nanti ukurannya yang berbeda situ, tapi yang inner netnya nanti seragam, outer netnya nanti ukurannya juga sama ya. Berbeda dengan kemarin pukat tarik yang kita bahas ya, yang mana nanti bagian sayap ukuran mata jaringnya dia lebih besar dari badan, kemudian yang badan lebih besar dari kantong, jadi semakin ke belakang semakin mengecil ya. Kalau ini seluruh lembarnya ini sama ukuran mata jaringnya ya. Kemudian ini bagian-bagiannya secara umum ya. Ya, pertama ada pelampung tanda ya. Jadi ini contoh untuk yang uh, surface atau yang midwater ya, gillnet. Nah ini ada pelampung tandanya di bagian atas-atasnya. Ya, jadi nanti ini untuk menunjukkan di situ ada jaring. Ya, jadi apabila ada alat tangkap lain mau beroperasi, ya, ini tidak akan mengganggu dari jaring yang sudah dipasang. Ya. Kemudian ada pelampung ya di bagian atasnya. Ya. Pelampung, kemudian di sini pun ada tali pelampung, ada tali rilis atas ya, sama seperti kemarin ya. Konstruksi pemasangan pelampung dan tali pelampung ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini pelampung, tali pelampung, kemudian ini tali rilis atas ya, tempat menyangkutnya atau tempat apa pemasangan dari gillnet bagian atas, jaring gillnet bagian atas. Nah ini ya yang kemarin sempat kita bahas ya terkait masalah filinan ya, ini berbeda antara sebaiknya ya antara tali pelampung dengan tali rilis atas, arah filinan ini sebaiknya berbeda ya, agar mengurangi peluang untuk kusut ya jaringnya. Kemudian ada juga di bawah ini pemberat ya. Nah, pemberat ini sama ya pemasangannya seperti pelampung tadi ya, ada tali pemberat, kemudian ada tali rilis bawah ya. Kemudian di bagian ujungnya ada jangkar ya, dan ada tali selambar nanti yang terhubung kepada kapal ya. Baik, untuk bahannya ya, ini pun kemarin sudah banyak disinggung ya. Untuk pelampung ini banyak yang menggunakan PVC. Ini untuk yang pelampung tanda utamanya ya. Nah, untuk yang pelampung di bagian jaring ini ya, selain menggunakan PVC, ini banyak juga yang menggunakan bahan yang seperti sandal, ya, karet yang untuk sandal itu ya, busa sandal. Kemudian apa namanya? Ini karena biasanya ya kalau yang PVC ya untuk beberapa jenis ya, untuk yang gelat ini mudah pecah ya, sehingga terinjak atau terbentur ya. Lain halnya yang memang tadi terbuat dari busa tadi ya, ini akan lebih tahan ya. Kemudian tapi ya maksudnya tahan terhadap benturan, terhadap injakan dan seterusnya. Ya, untuk gaya apung ya, yang PVC ini lebih tahan lama ya dibandingkan dari yang bahan sandal tadi. Kemudian PA monofilamen.
dan multifilamen ya untuk bagian badan jaringnya. Ini kebanyakan bahan untuk gillnet ini adalah PA ya, baik yang monofilamen maupun multifilamen. Kemudian untuk pemberatnya ini berbahan timah ya. Kemudian untuk jangkarnya ini ada yang dari logam ya, besi dan seterusnya, ada kayu ya. Kemudian ditambah batu dan seterusnya. Nah, ini tali jangkarnya PE. Nah, untuk pemberatnya pun tidak semuanya timah ya. Tadi ada yang dari cor-coran semen ya. Kemudian ada juga yang dari di ujung-ujung, biasanya di ujung sisi depan ya, kemudian ujung sisi dekat kapal ini pun biasanya berpemberat juga ya. Ini biasanya terbuat dari batu ya. Nah, untuk tali selambarnya ini PE ya. Untuk daerah pengoperasian ya, ini dioperasikan hampir di setiap lapisan perairan ya. Bisa di permukaan, di tengah, dan di dasar ya. Nah, memang biasanya gillnet ini sedikit ya dijumpai dioperasi di perairan karang, ini sedikit ya. Kemudian adapun untuk yang jaring gillnet ini ya, itu dioperasikan untuk menangkap ikan karang, fungsinya sebagai dinding, dia melingkar. Ya, jadi ada ikan karang nanti dilingkari ya di atas karang, kemudian nanti ikannya diserok, ya, diambil diserok, ya, pakai scoop net ya, pakai serok. Jadi tidak menyangkut atau gilt ya pada jaring gillnetnya. Nah, ini dioperasikan 45 derajat dari arah arus ya, tidak tegak lurus arus. Ya, jadi memang kalau tegak lurus arus nanti jaringnya akan tidak terbentang sempurna ya, nanti akan membentuk membulat ya. Nah, ini tegak 45 derajat dari arah arus. Harapannya nanti akan menghalangi ya ikan-ikan yang berbuaya ya, yang memang berenang biasanya melawan arah arus. Ya. Nah, ini untuk parameter utama gillnet, tentu pertama ukuran mata jaring. Ya, jadi hal apa saja yang menentukan keberhasilan dari suatu gillnet adalah memang ukuran mata jaringnya. Ya, jadi mata jaring gillnet ini yang sangat menentukan hasil tangkapannya apa. Ya, jadi ketika kita akan melakukan penangkapan dengan alat tangkap gillnet, ya, yang kita cari terlebih dahulu adalah targetnya itu ukurannya berapa. Sehingga nanti ukuran mata jaringnya disesuaikan dengan ukuran target penangkapannya. Ya. Kemudian selanjutnya sama seperti kemarin ukuran alat tangkap atau proporsionalitas dari konstruksi alat tangkap dan penggunaan bahan. Ya. Ini kaitannya nanti dengan efisiensi ya, dan nanti performanya tentu ya dalam ketepatan penggunaan bahan. Jadi dia akan terbuka sempurna ya, terentang sempurna ketika dioperasikan. Ini tergantung ketepatan proporsi dan ketepatan pemilihan bahan. Nah, ini ya. Jadi gillnet ini merupakan suatu klasifikasi. Nah, dalam klasifikasi ini ada jenis-jenisnya kan. Nah, banyak jenis gillnet ya. Nah, berdasarkan dari jumlah jaringnya, ini gillnet terdiri dari tiga jenis. Ada gillnet satu lapis, ini yang umum digunakan ya, banyak sekali digunakan. Kemudian gillnet dua lapis, ini agak sedikit, dan gillnet tiga lapis, ya, atau sekarang banyak jenisnya itu namanya trammel net ya, ini juga banyak digunakan. Ya, jadi nanti untuk yang satu lapis ini biasanya kebanyakannya untuk yang gillnet-gillnet permukaan. Ya, jadi hanya satu lembar saja, ya, satu lembar lapisan saja. Kemudian cara tertangkapnya kebanyakan untuk yang gillnet satu lembar ini secara gilt, ya, tertangkap di operculumnya atau pre-operculumnya atau snatch di depan, ya, pre-operculum tadi ya. Nah, itu cara tertangkap pada gillnet satu lapis, kebanyakan itu. Kemudian ada juga yang terpuntal tapi sedikit. Ya. Ini banyak untuk menangkap ikan-ikan, contohnya tongkol, ya, layang, tenggiri, ya, ikan-ikan berbuaya di permukaan. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang 2 lapis atau 3 lapis. Ya, ini yang contoh di gambar ini yang 3 lapis. Ya. Ini yang di tengah, ini yang adalah inner net, ya. Ukuran jaringnya dia lebih kecil ya daripada yang di luar ada outer net. Ya. Nah, ini jika dilihat dari samping ya,
ini outer net, ini outer net, nah ini yang inner net. Jadi ikan atau krustase yang tertangkap akan tertangkap seperti mengantong, ya, sehingga jaring ini biasa atau dikenal juga dengan jaring kantong, ya, jaring gillnet tapi jaring kantong gitu ya, karena proses menangkapnya mengantong seperti ini. Ya. Nah ini contoh gambar aslinya ya. Jadi ini lihat alternatnya besar sekali, jadi ikan nanti menabrak di sini ya, nanti akan terkantongi seperti itu. Ya. Nah ini banyak biasanya untuk menangkap hewan dasar ya, biota dasar seperti udang ya, sehingga trammel net ini kan kita tahu ya kemarin untuk yang penangkap udang salah satunya adalah troll ya. Nah troll ini kan sudah mulai dilarang ya. Nah ini sebagai salah satu alternatif dari troll tersebut ya, trammel net untuk menangkap udang ya. Karena menangkap hewan dasar tadi ada juga lobster tertangkap, kemudian ada juga selain ikan ya ada juga rajungan misalkan tertangkap seperti itu. Menangkap ikan juga, iya menangkap ikan juga ya, ikan-ikan dasar. Ya. Kemudian berdasarkan lokasi pemasangannya, ya jenis gillnet ada 3, ada surface. Surface ini yang di permukaan seperti ini. Ya. Jarang yang tepat di permukaan ya pelampungnya, karena memang nanti dikhawatirkan akan tertabrak oleh kapal ya, tersangkut propeller kapal yang melintas, biasanya agak bawah seperti ini. Kemudian ada yang di tengah atau midwater gillnet. Kemudian ada yang di dasar, bottom gillnet. Ya, yang di dasar tadi bottom gillnet ada yang bisa yang 1 lapis, 2 lapis atau 3 lapis bisa dioperasikan di dasar. Ya. Biasanya yang di permukaan jarang yang 3 lapis ya, biasanya yang 1 lapis. Ya, jadi tadi ya berdasarkan jenisnya, kalau lokasi pemasangan jenis gillnet ada yang surface gillnet, midwater gillnet, bottom gillnet ya jenisnya. Kemudian berdasarkan cara pengoperasiannya ada drift gillnet. Ya. Drift gillnet ini adalah yang dipasang dibiarkan hanyut sesuai arah arus. Jadi nanti disetting di bagian pelampung tanda pertama, kemudian diturunkan jaringnya ya, hingga nanti jaring akhir. Nah bagian akhir ini diikatkan ke kapal, ya. Nah ini mesin kapalnya dimatikan ya, kemudian dibiarkan dia hanyut sesuai arah arus ya, 2 atau 3 jam, setelah itu diangkat ditarik ke kapal ya. Nah ini perbedaannya dengan yang kedua set gillnet ya. Yang set gillnet pun ada yang di permukaan, tapi bedanya biasanya nanti ditinggal oleh kapal dan ke bagian bawah di sini ada jangkar ya, yang menahan jaring ya agar tidak pergi ya, karena set dia fix atau diam ya. Jadi di bagian bawahnya ini ada jangkar, di ujung sini pun ada jangkar ke bawah ya. Kemudian ini contoh set gillnet yang ada di bagian dasar di dasar perairan ya, seperti ini ya. Dia bottom ya, kemudian di jaring ada pelampung tanda, di ujung sana pun sama ada jangkar ya, ada pelampung tanda, ditinggal biasanya ya. Kemudian ada encircling gillnet ya. Nah ini encircling gillnet ya, jadi gillnet dilingkarkan, ada kawanan ikan gillnet dilingkarkan, kemudian ikan kemudian di takut-takuti atau diusir dari satu sisi, sehingga dia nanti akan bergerak kan ke kanan ke kiri menabrak gillnet yang tadi sudah dilingkarkan ya. Ada pula yang encircling gillnet ini jadi gillnetnya diputar ya, jadi bagian ujungnya di dasar seperti ini ya, biasanya jaringnya ujungnya dijangkar seperti ini, nanti ujung bagian sini diikatkan ke kapal, kapal ini mutar. Jadi sweep ya, melakukan sapuan si jaringnya. Ya ini yang banyak dioperasikan untuk menangkap udang ya. Kemudian berdasarkan sasaran tangkap, nih jenis-jenis gillnet ini banyak berdasarkan sasaran tangkap ya. Ada namanya jaring udang, dia karena biasa ditangkap untuk digunakan untuk menangkap udang ya. Ada jaring loang ya untuk menangkap bawal, jaring sirang, jaring kembung, jaring rajungan, jaring tenggiri ya, dan jaring tongkol ya. Jadi penamaan gillnetnya berdasarkan target penangkapannya. Jadi jenis-jenis gillnet banyak ya. Tadi bisa jenis-jenis berdasarkan kita sedikit flashback ya. Jenis gillnet berdasarkan
jumlah lapisannya ada gillnet 1 lapis, gillnet 2 lapis, gillnet 3 lapis. Jenis gillnet berdasarkan lokasi pemasangannya, ada surface, midwater, ada bottom. Kemudian berdasarkan cara pengoperasiannya, direct gillnet, set gillnet, sama end circling. Nah, ini berdasarkan sasaran tangkapnya. Jadi jenis gillnet banyak sekali. Desainnya beraneka ragam ya, sesuai dengan tadi jenis-jenis tersebut ya. Nah, ini contoh desain untuk gillnet ya. Nah, ini apabila membaca desain seperti ini ya, misalkan ini pelampung ya. Pelampungnya jumlahnya 30 berbahan plastik ya. Jarak antara pelampung ini 8,5 meter. Sepertinya demikian ya. 850 ini. Kemudian jumlah matanya 30 mata. Ya. Jadi jarak antar pelampung ini tanda mata ya, mata jaring. Jadi antar pelampung ini jumlah matanya adalah 30. Kemudian ini untuk tali pelampung ya, tali yang tempat pelampung dipasang, ini PE, ini tanda diameter artinya 4 ya, jadi 4 mm untuk diameternya. Begitupun tali ris atas ini pun PE, diameternya 4 mm. Kemudian ini ya, mata jaring ke arah atas ini ada 50 mata, ya artinya demikian. Kemudian ini bahannya nilon atau PA ya, nomor 30. Kemudian 4.445 cm ini jaraknya, panjangnya ya, panjangnya. Kemudian untuk yang bagian bawah ya, ini ada pemberat ya, pemberat ya. Ini untuk jumlah mata jaring yang pada setiap pemberat ya. Ini sepertinya jumlah sih ya, jumlah enggak. Ini 450 apa ya? Ini nanti kita cek lagi ya. Nah, yang pasti ini 30 PD, jumlah pemberatnya ada 30, bahannya timah ya. Beratnya 16 gram, kemudian ada juga yang 12,5 gram. Jadi nanti selang-seling, ada yang 16 gram, ada yang 12,5 gram. Bahannya PE, ya untuk talinya sama, diameternya 4, hanya untuk pemberat ini diameternya 3 mm. Nah, jadi ini nanti desain ini kita akan pelajari ya bagaimana cara merancang ini di mata kuliah teknologi alat penangkapan ikan, termasuk nanti bagaimana penentuan jaraknya ini ya, jumlahnya. Nanti tergantung jaringnya mau dibuat apakah yang di permukaan atau di dasar dan seterusnya ada perhitungannya. Ini contoh gillnet millennium ya, untuk menangkap tenggiri, ikan kuro, golok-golok, kembung, bual putih, selar ya, tembang, barakuda. Ini contoh desainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita ya. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi ini hanya pengantar, silakan teman-teman perkaya lagi ya dengan mencari literatur sebanyak mungkin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.